Jika orang Inggris mengucapkan good morning, dan jika orang Korea mengucapkan annyeonghaseyo, maka saya orang Muslim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih yang mau kita bahas? Nah, adapun yang mau kita bahas yaitu tentang ekonomi. Apa saja ya? Yang pertama, sejarah ilmu ekonomi. Yang kedua, kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Yang ketiga, bertindak ekonomis. Yang keempat, pembagian ilmu ekonomi. Dan yang kelima dan yang terakhir yaitu kegiatan ekonomi. Ayo kita masuk ke materi pertama, yaitu sejarah ilmu ekonomi. Awal pesatnya perkembangan ilmu ekonomi ditandai dengan penerbitan buku. Lalu bagaimana ya awal masuknya ilmu ekonomi? Ayo kita mendengar ceritanya. Pada zaman dahulu, manusia hidup berpindah-pindah atau nomaden dan bergantungan pada alam. Dan seiring berjalannya waktu, mereka mulai menetap dan belajar bercocok tanam, bertani, dan beternak untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Pada saat itu, mereka sudah menghasilkan makanan sendiri, hidup secara mandiri, dan ekonomi pada saat itu masih sangat sederhana dan bersifat subsistem. Setelah adanya produksi yang berlebihan, manusia sudah sadar bahwa mereka bisa saling tukar-menukar barang. Nah, disinilah awal munculnya sistem barter, yaitu tukar-menukar antara barang untuk memenuhi kehidupan dan kebutuhan sehari-harinya. Namun, barter memiliki kekurangan, yaitu kita tidak dapat mendapatkan seseorang yang ingin menukarkan barang yang kita inginkan dan barang yang dia inginkan dari kita. Karena itu, barter tidak praktis, maka manusia menciptakan uang sebagai alat tukar-menukar yang sah. Awalnya, uang berasal dari benda-benda yang bernilai, yaitu garam, logam emas, dan kerang. Lalu berkembang menjadi uang logam, uang kertas, dan uang digital yang digunakan pada saat ini. Nah, sekarang kalian tahu kan sejarah ilmu ekonomi? Lalu, apa itu ekonomi? Ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitas terbagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan primer. Contohnya seperti pangan, sandang, dan papan. Yang kedua yaitu sekunder. Contohnya yaitu televisi, internet, dan kulkas. Yang ketiga, tersier. Contohnya seperti rumah mewah, mobil mewah, dan perhiasan. Yang kedua, kebutuhan menurut sifat yang langsung dirasakan oleh tubuh, terbagi menjadi 2. Yang pertama, kebutuhan jasmani. Contohnya, makanan bergizi, minum, dan berolahraga. Yang kedua, kebutuhan rohani, yaitu beribadah, pendidikan, dan rekreasi. Yang ketiga, kebutuhan menurut subjeknya terbagi menjadi 2. Yang pertama, kebutuhan individu yang langsung dirasakan oleh diri sendiri, contohnya seorang siswa yang membutuhkan alat tulis. Dan yang kedua, yaitu kebutuhan kelompok, seperti pendidikan dan kesehatan. Yang keempat, kebutuhan menurut waktunya, terbagi menjadi 2. Yang pertama, kebutuhan sekarang, yaitu contohnya seperti kalau kamu mau tidur, maka tidurlah. Kalau kamu lapar, maka makanlah. Yang kedua, yaitu kebutuhan masa depan. Contohnya, menabunglah untuk kuliah nanti. Adapun barang-barang sebagai alat pemenuh kebutuhan terbagi menjadi 2. Yang pertama, menurut cara memperolehnya, yaitu barang ekonomis dan barang bebas. Yang kedua, menurut kegunaannya. Yang pertama, barang produksi dan barang distribusi. Nah, sekarang kita akan membahas materi ketiga, yaitu bertindak ekonomis. Terbatasnya manusia dalam menentukan pilihan-pilihan, maka hal yang harus dilakukan yaitu menentukan skala prioritasnya, di mana barang yang penting dan mendesak harus lebih didahulukan daripada barang yang tidak penting atau tidak mendesak. Adapun skala prioritas di masa SMA, yang pertama paling mendesak yaitu baju seragam dan buku. Yang kedua,
tidak penting tetapi mendesak, yaitu sepatu. Yang ketiga, penting tidak mendesak, yaitu mengikuti ekstrakurikuler. Yang keempat, penting tidak mendesak, yaitu alat tulis baru yang sudah ada. Nah, adapun macam-macam biaya. Yang pertama, biaya peluang. Yang kedua, biaya eksplisit. Yang ketiga, biaya implisit. Yang keempat, biaya sesungguhnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi keempat, yaitu pembagian ilmu ekonomi. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, teori ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan teori-teori yang membahas tentang masalah-masalah ekonomi secara menyeluruh, menyangkut sistem dan organisasi ekonomi. Yang kedua, teori ekonomi mikro, yaitu membahas keseluruhan peristiwa dalam kehidupan ekonomi, hubungan satu dan yang lainnya bersifat kausal. Adapun variabel ekonomi makro yaitu anggaran pemerintah, inflasi, dan pengangguran. Ada juga variabel ekonomi mikro yaitu suatu teori yang membahas tentang peristiwa atau hubungan kausal dari fungsional peristiwa ekonomi secara khusus. Sekarang kita masuk ke materi terakhir yaitu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada dua. Yang pertama, motif adalah alasan, dorongan, dan kegiatan yang dilakukan seseorang atau badan untuk melakukan tindakan ekonomi. Dan tindakan ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Oke, sekarang kalian sudah tahu kan apa saja sih yang dibahas tentang ekonomi? Karena materi dari pembelajaran ekonomi telah selesai, maka saya akan menutup semua yang sudah saya sampaikan. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.